Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman akan di Rois Medium. Pasti sebelumnya udah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan tutorial sebaya. Ya, ini sebenarnya lanjutan mungkin ya dari keratin tadi sore yang sempat ikut. Jadi mungkin sekarang kita ganti tutornya, ganti juga penyelenggaranya. Untuk tutor malam ini kita bareng sama Rizky California 2024. Mungkin katanya Rizky mau melanjutin, tapi kita lihat aja ya nanti. Sebelum aku serahin ke Rizky, mungkin kita berdoa dulu ya biar belajarnya dilancarkan dan dimudahkan untuk menyerap ilmunya. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Mungkin buat Rizky kalau udah siap, langsung aja share screen lagi ya. Aku serahin langsung ke Rizky. Ya, ya, ya. Oke, baik, terima kasih Fadil Teknesium 2024. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya seperti biasa. Kita kembali bertemu di Tubai persiapan ujian 2 kimia organik ya. Nah, sebenarnya sih kita akan niatnya ya hari ini tuh ngelanjutin ya soal yang UAS tahun 2024 itu yang terbaru yang tadi belum sempat dibahas di Keratin. Kemudian ditambah sama beberapa soal latihan ini saya udah ngumpulin dari kalian ya dari yang anak ganjil. Nih soal-soalnya udah ada ya. Nanti kalau mau request, mau nanya soal boleh. Seperti biasa untuk mekanismenya kalau sama saya kalau misalnya di awal ada yang mau request materi gitu ya, atau ada yang bingung dulu tentang materinya, tanyain dulu ya di awal. Biar nanti kita bahas dulu review dikit, kemudian baru kita akan bahas soal seperti itu. Oke, sebelum tanpa kita apa berlama-lama, kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi untuk cakupan materinya sebenarnya itu ada 5 bab sih sebetulnya ya. Yang senyawa bahan alam itu dibagi dua sebetulnya, lipid dan asam nukleat. Tapi nggak apa-apa, ini jadiin satu aja. Nah, untuk materinya itu ada 5 bab ya. Kita punya bab tentang amina, yaitu lumayan banyak untuk si reaksi-reaksinya gitu ya. Kemudian ada asam amino dan protein itu juga lumayan lumayan banyak. Karbohidrat harus bisa bikin struktur ya, struktur terus penamaan, ngubah proyeksi sama reaksi. Kemudian terakhir senyawa bahan alam atau koba ya, kimia organik bahan alam khususnya yang golongan lipid dan asam nukleat gitu. Oke, dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang materinya? Ada yang masih bingung gitu di materi tertentu atau sudah aman? Aman? Oke, kalau misalnya sudah aman, kita langsung lanjut soal aja ya. Kalau misalnya punya soal yang mau di-request, nanti kirim aja di kolom chat berupa foto ya, langsung berupa foto aja di kolom chat Zoom. Nah, kita akan lanjutin soal tahun 2024 yang belum sempat dibahas. Kita akan lanjutkan di bagian, oh ini ya, bentar. Ini udah ya. Oke, ini udah. Nah, ini juga udah semua. Ini udah. Nah, ini udah. Nah, kita lanjut ke ini ya. Nah, di asam amino ya, bab tentang asam amino dan protein. Oke, oke, metode Strecker. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, soal nomor 5 ini kita dikasih tahu ya ada tripeptida gitu ya. Tripeptida berarti ada 3 asam amino gitu ya penyusun peptidanya disintesis di laboratorium dari asam amino penyusunnya. Nah, ini udah dikasih tahu strukturnya ya. Kita punya serin, triptofan sama leusin. Nah, di sini diminta di soal itu adalah tuliskan tahapan reaksi sintesis leusin saja ya dengan menggunakan metode Strecker. Nah, oke, perlu diingat ada beberapa metode yang bisa digunakan sebetulnya ya, selain metode tracker seperti itu gitu ya. Tapi yang umum digunakannya adalah metode stacker. Nah, prekursor atau bahan awal yang digunakan untuk sintesis leusin ini, kita bisa menggunakan aldehid ya. Jadi kalau si stacker ini tuh
awalnya ya kita punya strukturnya seperti ini kan. Nah, kalian harus cari aja sebentar. Nah, kita punya strukturnya seperti ini, si leusin itu, ya. Nah, analognya ya awalnya itu sebelum dia jadi leusin gitu ya, dia direaksikan dulu bahan awalnya prekursornya adalah aldehid seperti itu. Jadi, kita punya prekursor untuk membuat leusin itu adalah golongan aldehid. Nah, hitung aja jumlah karbonnya ya. Karbonnya dari karbon alfanya saja. Seperti itu ya. Jadi kita punya nih sebenarnya kalian cukup fokus di sininya aja ya. Nah, kok bisa gitu? Kenapa? Nah, karena umumnya sintesis tracker itu ya metode tracker ini oke, bentar deh sebelum kita ke prekursor. Untuk sintesis tracker itu gimana sih tahapannya? Nah, jadi kalian punya aldehid gitu ya. Bisa aldehid, bisa keton sih sebetulnya ya. Tapi umumnya kita menggunakannya dari golongan aldehid, direaksikan dengan amonia, kemudian direaksikan dengan eh, CN. Nah, kemudian lakukan hidrolisis dipanaskan. Baru nanti kalian dapatkan asam amino. Ya, jadi kita punya sebentar, kita punya eh, ini nanti jadi NH2. Nah, yang ini jadi COH gitu. Ini kan asam amino ya, teman-teman. Jadi umumnya kalian harus mereaksikan suatu aldehid gitu ya prekursor awalnya dengan amonia NH3 dan si CN minus ya. Ini sorry, CN minus. Nah, cara bikinnya ya si CN-nya berarti harus dalam bentuk NaCN HCl gitu ya misalkan. Itu tahap keduanya seperti itu. Nah, ketika kalian gabungkan prekursor ini kemudian kalian hidrolisis gitu ya dalam asam ya ini. Nah ya, ini dalam asam. Berarti H2OH plus dipanaskan gitu ya, baru akan menghasilkan asam amino. Ya, seperti itu. Oke. Nah, syaratnya kalian harus nempelin amonia NH3 sama tambahan satu karbon yang dimana ntar satu karbon ini kan ketika dihidrolisis kita tahu turunan nitril dihidrolisis jadi asam karboksilat kan. Nah, maka kalian fokusnya untuk mensintesis leusin ini lihat aja jumlah karbon alfanya saja ya. Jadi kan bagaimana cara kita mengotak-ngatik gitu ya, kita mereaksikan si karbon alfa ini gitu ya, calon karbon alfa dengan amonia dan CN gitu ya. Kemudian akan menghasilkan karboksilat dan amina di sini. Maka kita tahu prekursor awalnya adalah ini senyawanya. Oh, nggak cukup ya. Ke samping aja deh. Kita punya seperti ini struktur senyawanya. Nih. Nah, jumlah karbonnya ada berapa nih? Berarti 1, 2, 3, 4 ya. Metilnya di karbon nomor 3. 1, 2, 3, 4. Nah, karbon metilnya di nomor 3. Ini. Terus ini CH2, ini CH3 ya. Nah, berarti prekursornya kalian pakai ini. Ini namanya apa? Kita punya nama senyawanya adalah 3-metil butanal ya. Oke. Jadi prekursor untuk membuat leusinnya adalah 3-metil butanal. Nah, berarti kalian reaksikan gitu ya si 3-metil butanal ini COH 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan ya CH3 ini CH3 ini CH ini CH ya berarti bukan CH2, sorry. Ya ya ya. Nah, ini CH. Nah, kita punya ini CH, CH3, CH2 ya. Oke. Nah, kemudian langkah pertama reaksikan dengan amonia dulu. Ya, jadi amonia ini bersifat sebagai nukleofilik gitu ya. Nukleofilik akan nyerang ke karbon karbonil ya. Nah, ke sini. Ini katanya putus untuk yang oksigennya. Nah, kemudian berkesetimbangan. Bentuk ini ya. Min, terus dia mengikat ini NH2 plus terus sisanya sama CH2 CH CH3 CH3 itu. Nah, kemudian dari sini eh, apa oksigen ini sebagai nukleofilik akan ngambil hidrogen yang di sini ya. Kemudian katanya putus kasih ke sini. Gitu, biar gampang ya.
Nah, kemudian, oke, nggak cukup, kita tambah lagi. Nah, berarti nanti kita akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini ke sini aja. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Alkohol nih ya. Kita punya OH, ini NH2, 2, 3, 4. Ya, ini kita punya ini CH3. Ini CH, ini sorry. Kita punya ini adalah CH3, ini CH2. Nah, kalau misalnya udah bikin kayak gini gitu ya, kalian lakukan dehidrasi, ya, tulis aja ini min H2O gitu ya, nggak apa-apa. Nah, nanti akan menghasilkan imina ya. Nah, kita punya imina NH2. Yang kayak gini jangan lupa ya teman-teman, hati-hati. Ini bukan NH2, ini NH. Nah, oke, kemudian ini masih sama CH2, kemudian CH, terus CH3 ya. Terus ini CH3 sama aja ya. Nah, kemudian dari sini baru kita lakukan penyerangan nukleofilik lagi sama CN-min ya. CN-min ini boleh kalian pakai reagennya NaCN HCl, boleh silakan gitu ya, atau mau to the point langsung ambil CN-minnya saja ya nggak apa-apa sih, sama aja sih sebetulnya. Ya, nah seperti ini. Kemudian direaksikan ke karbon alkenanya ya. Nah, ikatannya putus. Seperti itu. Ke bawah aja ya. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini. Kita punya H, C, kemudian CN-nya nempel ya. Terus kita punya NH min gitu ya. Nah, ini sama CH2, ini CH, CH3, kemudian ini CH3 juga. Nah, kita udah punya NH min gitu ya, ion amida. Nah, si ion amida ini nanti dipakai asam ya, ditambah asam. Ini tambah asam lah gitu. Jadi kan ngambil ini set gitu ya. Kayak diasamkan. Nanti kita punya hasilnya seperti ini. Kita punya CN, jadi CNH2 ya, CH2, CH, CH3, kemudian C3. Nah, langkah terakhir, si CN-nya, nitril ini kalian coba hidrolisis ya, dalam suasana asam, ya, hidrolisis H3O plus dan dipanaskan seperti itu. Nanti dapat karboksilat deh, selesai. Udah gitu ya. Jadi kita punya nanti seperti ini. Ini kan jadi CO2 OH ya, CO2H ya, sorry, CO2H, terus kemudian kita punya aminah, kemudian kita punya ini CH3, ini CH, CH3, dan ini CH3 gitu. Udah selesai. Ini kan leusin ya. Oke, ini leusin. Selesai gitu. Nah, jadi jangan lupa kalau metode Strecker itu langkah-langkahnya adalah kalian reaksikan aminasi dulu ya dengan amina gitu ya. Kalian lakukan reaksi aminasi ya, direaksikan dengan amonia NH3, kemudian habis itu ditempelin si CN min ya, diserang oleh ion cyanida seperti itu. Nah, ketika udah diserang baru dihidrolisis terakhirnya seperti itu gitu ya. Ini untuk metode sintesis tracker. Nah, prekursornya adalah 3-metil butanal ya untuk ngebentuk si asam amino leusin gitu. Selesai ya. Kita udah beres ngebentuk leusin gitu ya. Kalau mau ada yang mau ditanyain langsung potong aja ya. Jangan nunggu selesai. Ya, kalau mau tanya tanya aja. Oke, kita lanjut. Udah selesai yang nomor 1. Nah, ini yang nomor 2 nih ya, agak nguli ya. Oke, nah yang nomor 2 ini kita harus benar-benar sintesis ya. Jadi ini mungkin pemikirannya agak beda ya kalau dengan yang di biokimia. Kalau di biokimia kan dia dibantu enzim ya kan ya. Kalau untuk proses penggabungan ikatan peptidanya ya, nah itu dibantu enzim. Nah untuk mekanismenya lebih mudah dengan enzim. Nah tapi kalau kita sintesis di lab itu nggak semudah itu ya. Jadi serin tambah triptofan, oh ya terkondensasi gitu ngebentuk serin triptofan. Kemudian direaksikannya sama leusin jadi serin triptofan leusin enggak ya. Nah, kita tahu ya, si senyawa ini tuh strukturnya kan ada beberapa situs aktif kan ya. Nah, situs-situs aktifnya itu kita punya di mana aja sih? Nah, situs aktifnya itu adalah gugus-gugus fungsi yang dia bisa bereaksi ya. Di serin kita kan punya 3 sebetulnya situs aktifnya ya, yang bisa ikut bereaksi itu NH2, karboksilat sama alkohol gitu kan ya. Nah, tapi yang paling mudah bereaksi itu adalah si N terminusnya nanti yaitu si aminanya
ya, NH2 pada serinnya. Kan kita pengen bikin serin triptofan leusin, berarti kan N terminusnya serin, C terminusnya leusin kan ya. Nah, ini ingat ya. Jadi kalau misalnya kita mau sintesis untai peptida seperti itu, kalian harus pahami dulu. Serin ini sebagai N terminus. Ya, berarti dia amina terbuka ya, amina bebas gitu ya, amina bebas atau terbuka dia reaktif. Nah, kemudian untuk leusin dia C terminus. Ya, nah, kalau C terminus, dia nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah diproteksi, karena dia kan ditempel di akhir kan ya, berarti kan kalau mau reaksikan tinggal direaksikan aja, nggak usah pakai gugus proteksi. Nah, yang jadi masalahnya adalah si serin ini, kalian harus lakukan proteksi dulu di gugus aminanya. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalnya nih di dalam larutan itu kita punya serin sama triptofan. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan serinnya akan bereaksi dengan serin lagi, triptofan dengan triptofan ya kan ya. Tidak hanya serin triptofan bisa serin-serin, triptofan-triptofan ya kan ya. Nah, makanya kita ingin sebisa mungkin reaksinya itu hanya terjadi serin dengan triptofan aja. Jadi persen iopnya kita ingin serin triptofan lebih besar, nggak ada campuran. Maka yang ini harus diproteksi dulu. Yang ini. Ini si N-terminus lakukan proteksi dulu. Nah, ada beberapa senyawa proteksi ya yang bisa kita gunakan, yaitu misalnya ada BOC, ada FMOC gitu ya, atau Z. Nah, kalau di sini saya pakainya Z ya, yaitu si senyawa ini, si Z itu. Jadi yang pertama kalian lakukan proteksi dulu. Proteksi N-terminus. Lakukan proteksi N-terminus gitu ya, oleh senyawa ini. Jadi kalian tempelin dulu senyawanya, yaitu senyawa ini. Ya. Nah, ini untuk gugus proteksinya. Ya, gugus proteksi kita singkat Z ya, biar gampang. Sebenarnya nggak harus ini, kalian bisa pakai FMOC atau BOC juga ya, kalau misalnya mau. Nah, ini salah satu gugus proteksinya. Nah, berarti kalian lakukan proteksi dulu. Nah, gimana caranya? Kalian gambar dulu si serinnya ya. Karena yang mau diproteksi itu kan si gugus amina pada serinnya ya. Nah, berarti kalian lakukan seperti ini. Nah, ini Ca2OH ya. Nah, lakukan proteksi dulu. Ini tulis lagi senyawanya di atas tanda panah gitu ya. Oke. Nah, ini dalam kondisi basah ya, jangan lupa. 25 derajat Celcius. Ini harus ditulis ya, karena diminta di soal dengan kondisi yang sesuai. Ini kita sebut dengan Z group ya. Jadi ini adalah Z group, kalian tempelin Z-nya di ujung N terminus. Nah, berarti nanti hasilnya gimana? Hasilnya kayak gini. Kita punya Z ya, diikat di N H gitu ya, ngegantiin satu hidrogen aja. Kemudian kita punya seperti ini. Nah, CH2OH. Oke. Nah, setelah kita lakukan proteksi ini udah aman ya. Kalau udah diproteksi udah aman. Nah, sekarang lakukan proteksi pada gugus karboksilat karena dia yang reaktif kedua gitu ya. Jadi untuk mengubah gitu ya bentuk si karboksilat ini menjadi bentuk anhidridanya, anhidrida asam. Karena kan dia reaktif juga gitu ya. Nanti ketika ingin berikatan dengan asam amino triptofan itu akan lebih mudah. Nah, maka kalian ubah si gugus itunya, sebentar. Kalian ubah lagi si gugus ininya, karboksilatnya dengan ini. Nah, kalian pakainya adalah trietilamin ya, trietilamin. Jadi langkah pertama kalian pakai trietilamin E3N, kemudian direaksikan dengan ini ClCO2. Nah, ini adalah klorida asam ya. Apa? Oil asil klorida ya, maaf. Asil klorida. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kalian akan mendapatkan senyawa seperti ini. Kita punya ini Z, ini N, ini CH, CH2OH. Nah, si ujung karboksilatnya itu nyambung. Jadi kan ini CO, nah dia ngikat si coetnya itu kan
ini tuh gini ya, struktur si ini ClCOO add itu kan gini ya, kita punya seperti ini, ya enggak? Coed gitu kan ya si coed. Nah, Cl-nya lepas jadi living group, terus dia nempel ke ujung oksigen pada karboksilnya. Ya udah, berarti tempelinnya gini aja. Ya kan ya? Coed gitu kan. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Setelah kalian ubah menjadi asam anhidridanya, kalian lakukan dekarboksilasi ya. Ini langsung aja ya. Panah satu. Lakukan dekarboksilasi berarti dilepas CO2 dan etanol ya. Etoh. Nah, dilepas karbon dioksida dengan etanol gitu. Jadi si CO2-nya dilepas, OF-nya diubah jadi etanol, tapi kalian masukin senyawa ini, asam amino yang keduanya, yaitu ditambah yang warna apa ya, oranye aja ya. Kita punya NH2, CH, CO2H. Nah, ini ditempelin triptofan. NH. Nah, kemudian gini. Ya. Set. Oke, kemudian ini. Set. Ini ya. Nah, jadinya apa? Jadinya, ini kurang panjang ya tanda panahnya. Oke, kita panjangin ke bawah. Nah, ini menghasilkan ini ya. Dia melepas CO2 sama etanol. Nah, ya udah kalian sambungin aja N terminus pada triptofan si amina ini ke ujung karboksilatnya ya. Karena kan kita udah melepaskan CO2 udah dicopot sama etanolnya dicopot jadi CO doang kan ya. CO doang itu CO plus gitu ya. Ini N-nya kan bisa nyerang gitu ya, nukleofilik nyerang ke karbonilnya. Nah, nanti kalian dapat seperti ini. Kita punya Z NH ya. Kemudian kita punya nih CH2. Kok CH2? CH. Ini kan serin ya. Nah, kita punya nih CH2, ini OH. Nah, ujung ini si CO ini akan ngikat N. NH, C, CO2H. Nah, ini sisanya dia ngikat ini si cincin triptofan nih ya. Ini gini. Dan BT harus digambar lengkap ya. Jangan disingkat-singkat kalau bisa. Inilah ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kalian pengen nempelin yang namanya leusin kan? Kan serin triptofan leusin kan ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kalian lakukan hal yang sama pada ujung karboksilat si triptofannya. Yaitu pakai apa? Kalian lakukan pengubahan karboksilat menjadi anhidrida asam lagi gitu ya. Hal yang sama kalian pakainya yang tadi kita punya trietilamin sama si Cl coet ya, CO2 coet. Nah, nanti hasilnya bakal kayak tadi sih, sama aja sebetulnya. CH, CH2OH. Nah, kemudian di sini ada CO, NH, nah kan CH. Nah, ini dia akan ngikat seperti ini. Coet gitu ya, langsung aja ya, biar sederhana. Nah, kita punya seperti ini, set. Nah, gitu ya. Nah, udah ngubah lagi. Nah, sekarang lakukan hal yang sama gitu ya. Kita udah ngubah jadi anhidrida asam. Kalian dekarboksilasi lagi. Jadi dilepas CO2 ditambah etanolnya si etoh. Tapi kalian tempelin leusin. Nah, di sini kalian tempelin leusin. Leusinnya berarti kita punya ini NH2 CH CO2H ya. Kemudian tempelin ini CH2 CH CH3 CH2 seperti itu. Ya, tapi walaupun warna ungu tetap warna hijau ya. Atau saya ganti aja deh yang ini warnanya. Sorry ya, sebentar. Biar kalian yang nggak bingung kok ini oranye jadi hijau gitu ya. Ini saya ganti aja deh jadi warna hijau. Kita punya ini NH, CH. Kita punya CH2H, CH2 gini set 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 set.
gitu ya. Nah, ini kelihatan kan ya? Nah, sisanya hijau aja lah gitu ya. Nah, kemudian yang ini yang ungu, ya berarti kita tempelin lagi di ujung. Ini adalah N, dia mengikat Z. Nah, ini CH, ini CO, dia ngikat. Ini tuh apa tadi? Serin ya, kita punya CH2OH. Nah, yang ini C ngikat N yang dari si triptofan. CH, terus kita punya CO, bentar ya nanti saya sambungin. Nah, ini CH2, terus set, set. Eh, set 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 NH set 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 set. Nah, ini kalian tempelin sama yang sebelahnya warna ungu ya, yaitu siapa sih itu? Si leusin ya. NHC CO2H lah ya, biar gampang lah, biar cepet. Kita punya CH2, ini CH, ini CH3, kemudian CH3. Nah, udah selesai belum ya? Langkah terakhir, the last, the last. Kalian kan punya gugus proteksinya Z ya, yang tadi kalian tempelin. Itu kalian deproteksi dulu ya. Jadi, lakukan deproteksi dengan melepaskan si Z-nya. Pakai apa? Nah, kalau ini saya bisa pakai H2PD ya, untuk deproteksinya gitu. Nah, jangan lupa ada beberapa reagen khusus, misalkan yang FMOK atau BOK itu pakainya asam gitu ya, asam asetat atau asam apa gitu, saya lupa. Pokoknya dia pakai asam lemah gitu ya. Tapi umumnya kalau mau deprotek yang gugus Z, kalian pakai H2PD boleh kayak gitu. Nah, hasilnya gimana? Ya udah, hasilnya jadi NH2 lagi. Nah, ini nggak cukup ya nih, saya ke bawahin dulu aja. Nah, deproteksi lagi jadi NH2, ini CH, sini CO. Nah, ini kita punya ini serin, berarti dia mengikat CH2 ya. CH2OH. Oke. Nah, kemudian di sini nempel si gugus triptofan ya. Nah, seperti itu. CH, CO. Nah, ini gugus triptofannya. Set, 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 set. Set, 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 set. Nah, kemudian nyambung ke gugus apa namanya si leusin ya, leusin gitu. Nah, kita udah punya nih sekarang si apa namanya N terminus sama C terminus ya, udah lebih jelas lagi gitu. Gitu deh ya. Nah, jadi kalau ditanya mana N terminus ini N terminus yang tadi kita proteksi di awal, ini namanya N terminus ya. Kemudian kalau yang ini warna apa ya? Warna biru muda lah. Nah, ini namanya C terminus ya. Kita punya ini C terminus. Jadi C terminus itu ujung karboksilatnya. Nah, ini kita dapat nih. Jadi kita punya ini serin, ini warna sesuai dengan warnanya ya. Serin warnanya hijau. Kemudian triptofan, TRP, dan ungu itu adalah leusin gitu deh. Selesai ya, kayak gini. Nah, kemudian kan soal yang berikutnya suruh itu ya gambarkan ya strukturnya, ya udahlah udah digambar juga kan ya. Jadi ya kita langsung copas saja. Sorry. Kita copas aja ya. Nah, kemudian kita nentuin muatan tripeptidanya. Oke, ini seru sih. Oke, nanti kita lihat. Nah, oke. Nah, gambar strukturnya udah ya tadi ya. Jadi ini bisa dicopy nggak ya? Bentar. Oh, nggak bisa, nggak jadi. Ya udah, kita gambar ulang aja. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Kita punya NH2, CH, CO. Ini kita punya serin CH2OH. Nempel ke triptofan, CH, CO. Terus ini kita punya CH2. Kemudian siklik set, 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 set. Set, 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 set. Nah, kemudian terakhir nempel ke leusin ya. CH, ini kita punya CO, OH gitu. Kita punya ini CH2, ini CH, ini CH3, terus CH3 udah selesai gitu doang. Nah, udah ya, kita udah dapat ini struktur tripeptidanya. Nah, muatannya pada pH 11. Coba pahami ya, pH 11 ini adalah pH basa. Kalau bisa, saran saya biar kalian gampang nih ya menentukan mana muatannya gitu ya, muatannya plus minus atau nol gitu barangkali kalian pahami dulu bentuk ion zwitternya ya. Jadi bentuk ion zwitter total nih ya, saya bikin ion zwitter totalnya.
Itu kan kalau apa namanya si serin kita punya bentuk ion Zwitter totalnya adalah NH3 plus, CH ini COO min kan? Ya, CO min. Nah, tapi karena dia nyambung sama triptofan, triptofan itu nyambung ke yang N terminus pada triptofan nitrogennya, aminanya, nyambung ke CO kan. Nah, itu dia tidak bebas. Kalau dia tidak bebas, nggak bisa bermuatan. Ya, muatannya netral. Amida itu muatannya netral. Nah, terus rantai sampingnya si CH2OH dia tidak bermuatan ya. Dia polar tapi tidak bermuatan, muatannya nol. Kemudian yang di tengah, nih yang tengah si apa namanya? eh triptofan itu juga sama, aminanya tidak bermuatan, karboksilnya juga tidak bermuatan, ya. Tapi rantai sampingnya bisa jadi muatan. Oke. Set 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 set. Nah, ini jadi NH2, oh NH2 ya, sorry. NH2 plus ya yang ini. Kemudian dia akan nyambung lagi ke asam aminoleusin. Ini NH, ini CH, ini COO minus nih ya. CO minus yang ini kita punya ini rantai hidrokarbonnya dia non polar hidrofobik ya, berarti tidak bermuatan gitu ya. Nah, berarti kalau pada pH basa nih ya, pahami dulu ya. Ini kan kita punya bentuk ion Zwitter dalam airnya adalah ini, Zwitter totalnya ya. Tapi pahami juga bahwa pH 11,5 itu yang kalian harus tahu adalah ini udah di atas pKa tertentu nggak? Coba dikasih tahu nggak di sini? Oh enggak ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke, berarti karena nggak dikasih tahu berapa pKa-nya, pKa masing-masing gugusnya ya, si serin, tryptophan, leusin, nggak apa-apa. Berarti kita pakai ini aja, pendekatan asumsi bahwa kalau dalam bahasa kan jumlah H plusnya uh, sangat sedikit gitu ya. Jadi dia dalam suasana basa. Kemungkinan ya, kan kita udah belajar asam basa nih, spesi positif asam, spesi negatif basa kan ya. Berarti yang asamnya, kita gimanain kalau yang asamnya? Yang asamnya kita deprotonasi gitu ya. Oke, kita harus lakukan deprotonasi. Kenapa? Karena kan jumlah H plusnya sedikit tuh. Berarti yang NH3 plus kita deprotonasi ya ubah menjadi NH2 supaya tidak bermuatan. Ya, kan kalau NH3 plus asam ya dalam pH asam kan harusnya kurang dari 7 gitu ya. Baru dia terprotonasi menjadi NH3 plus. Tapi kalau dalam basa kan kurang ya. Dia tidak ada, bukan tidak ada. Jumlah spesies asamnya kan sangat sedikit sekali gitu ya. Basanya lebih banyak. Maka dia dipertahankan bentuknya amina. NH2 kan sifatnya basa. Nah, kemudian ini juga sama, yang bawah kita tetap bentuknya NH aja untuk yang cincin si triptofannya ya. Jadi yang bermuatan itu hanya ujung karboksilat pada leusin saja dan muatannya kita dapat muatannya berapa? Negatif 1. Berarti kita punya pH 11,5 negatif 1. Ini prinsip asam basa aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya nih ada soal yang diketahui si pKa-nya. Kalau pH-nya lebih dari pKa itu dia udah terdeprotonasi. Kalau pH-nya pKa-nya pH-nya kurang dari pKa dia akan dalam bentuk terprotonasinya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Itu pegangannya lah kuncinya seperti itu. Oke, jadi udah ya selesai. Oke. Ini yang seru sih. Agak lumayan muli, tapi ya ini seru sih kalau kalian coba kerjain yang nomor 6. Ya, kita harus menentukan susunan ya, urutan asam amino penyusun oksitosin. Oke, kita lihat. Kalau ada yang ditanyain langsung potong aja ya, teman-teman. Jangan nunggu selesai. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oksitosin di sini dikasih tahu dia hormon peptida yang tersusun dari 9 asam amino, banyak digunakan dalam bidang kebidanan untuk menginduksi kontraksi uterus. Ada ikatan disulfida intramolekul yang harus direduksi sebelum diurutkan. Oke. Oksitosin tereduksi memiliki komponennya asparagin, cysteinnya ada dua, glutamin, glisin, isoleusin, leusin, prolin, dan tirosin. Nah, kemudian hidrolisis parsial oksitosin tereduksi ya, bentuk tereduksinya ya. Hidrolisis parsial oksitosin bentuk tereduksinya itu menghasilkan fragmen sebagai berikut. Asparagin, cystein tirosin, tirosin isoleusin glutamin, cystein prolineusin, isoleusin glutamin, leusin glisin sama glutamin asparagin cystein. Nah, reaksi oksitosin tereduksi dengan karboksipeptidase menghasilkan glisin sebagai asam amino pertama kali dilepaskan. Oke, kita lihat dulu kata kuncinya ya. Yang pertama, oksitosin ini
tersusun dari 9 asam amino. Berarti ntar totalnya harus 9 ya. Nah, kemudian kata kunci yang paling penting adalah ini, ada ikatan disulfida intramolekul ya. Jadi di dalam oksitosin ada ikatan disulfida ya, yaitu di antara sistein dengan sistein. Ketika oke nih, saya kasih tahu aja deh. Jadi kan asam amino sistein tuh gini ya, sebentar. Nah, kan anggap aja gini lah, kita punya RSH deh ya. Ini kan R-nya dia rantai lah ya, rantai induk gitu ya. Nah, SH ini dia bentuk reduksinya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sistein dalam bentuk reduksinya, gugus fungsinya dia tiol. Ini tiol namanya. Tapi kalau misalnya udah teroksidasi, ya ini saya gunakan ini oksidasi. Kok OH? Bukan OH dong. Oksidasi, ini reduksi. H itu reduksi artinya. Ini berarti kita punya dua ya. Dua kali si tiol gitu ya, kita lakukan oksidasi, maka kita punya seperti ini. RSR R gitu ya, ditambah H2 lah ya, ditambah hidrogen ya udahlah nggak terlalu penting juga. Nah ini bentuk teroksidasi, gitu ya, bentuk teroksidasi. Oke, nah yang jadi masalah adalah ini sistemnya siklik, bukan alifatik ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang udah pernah nyoba latihan di kelas, itu dia strukturnya alifatik panjang kan ya, nggak nyambung. Nah pada kasus ini ya, pada kasus ini khusus oksitosin, dia ngebentuk siklik yang jadi masalahnya, yaitu dihubungkan antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya dihubungkan oleh jembatan disulfida. Ya, nah makanya kita harus tahu dulu nanti dihubungkannya gimana. Cara ngerjainnya, kalian tulis dulu aja berurutan sesuai dengan dikasih tahu di soal. Baru kita hubung-hubungkan di akhir. Nah, jadi fragmentnya kita punya yang pertama ASN dan CYS, tulis dulu aja. Ya, kita punya ASN, CYS, ya. Kemudian kita lihat ujung ASN sama ujung CYS-nya. Nah, yang kedua ada CS lagi, simpen di bawahnya. CYS, kemudian kita punya tirosin ya kalau nggak salah itu teh. Bentar, habis CYS yang ini apa tirosin ya, sistein tirosin. Nah, tirosin isoleusin glutamin. Nah, tulis di bawahnya lagi tirosin isoleusin sama glutamin GLN. Nah, udah habis itu. Nah, ada sistein lagi kan, sistein prolin leusin. Kalian simpen di mana? Kalian simpen di atasnya ya. Sistein prolin leusin gitu ya. Jadi antara sistein simpen di satu sisi yang sama, di satu kolom ya. Kalau kita bikin matriks gitu ya, simpen di satu kolom yang sama gitu. Oke? Jadi sisteinnya jangan di ujung kanan atau ujung kiri lagi. Pokoknya taruh di atas atau di bawah yang sama, sistein sama sistein lagi gitu ya. Oke? Nah, ini fragmentnya sistein prolin leusin, kemudian isoleusin glutamin. Nah, ada isoleusin dan glutamin lagi kan. Nah, dia kalian simpennya di sini, isoleusin plus glutamin lagi. Oke. Oh, sorry, salah. Ini leusin apa isoleusin? Bentar, bentar. Isoleusin. Oh, isoleusin glutamin ya. Berarti habis ya, isoleusin glutaminnya udah betul. Isoleusin glutamin. Nah, kalian masukinnya isoleusin glutamin kayak gini betul. Nah, habis itu lanjutin lagi karena leusin glisin. Nah, leusin glisin taruh di bawahnya di sini. Leusin glisin ya, nggak apa-apa ada cabang memang, jadi nggak apa-apa gitu, tetap tulisnya seperti ini ya, biar ada cabang juga. Nah habis itu leusin glisin, terakhir glutamin ASN CYS. Nah glutamin dilanjutin di sini. Glutamin asparagin CYS lagi kan. Nah glutamin kemudian asparagin baru cysteine. Nah nggak apa-apa kalau cysteine ini nggak apa-apa, simpan di ujung. Kemudian lakukan eliminasi yang sama ya. Misalnya saya eliminasi yang ini adalah seperti ini gitu ya misalkan. Kemudian seperti ini, yang ini tirosinnya kita coret satu, isolasinya satu, glutaminnya ambil satu aja lah, kalian mau yang mana terserah. Misalkan yang ini gitu ya, kalian ambilnya. Nah, glutaminnya sama, sambungin sini. Nah, hitung dulu jumlahnya. Bener nggak? Asparaginnya satu, cysteinnya dua, glutaminnya satu, glisinnya satu, isoleusinnya satu, leusinnya satu, prolin satu, tirosin satu. Cek, harus dicek ya. Yang pertama, cek asparagin. Ada satu, ada. Nah, di sini kita dapat asparaginnya dua kan ya. Asparagin yang satu yang ini sama yang ini. Nah, kebetulan nggak bisa kalian lakukan eliminasi gitu. Nah, gimana caranya biar bisa bikin si asparaginnya jadi satu? Caranya adalah berarti mau nggak mau kalian sambungin cysteine ya, cysteine yang ujung ini. Ini saya kasih warna ungu deh. Cysteine yang ini kalian bikin jembatan disulfida dengan cysteine yang ini gitu. Coba ya, kayak gini maksudnya.
Aman nggak? Atau gini deh, kalau bingung kan ujung ke ujung ya, saya coretnya jangan sistein yang ini, tapi sistein yang ini aja saya coretnya ya. Yang nyambung sama ini deh, si prolin ya. Berarti kita nyoretnya yang ini. Nah, sistein yang ini kita gunakan aja ya. Nah, kita punya CYS. Ini kita punya CYS juga, ini CYS juga. Nah, yang ini kan ada CYS, tapi nanti kita eliminasi, kita coret. Artinya udah kita sambungkan ke yang CYS yang atas. Nah, kalian eliminasinya yang ini aja. Yang ini. Ya, ini sama ini. Biar nanti jembatan jembatan disulfidanya antara sistein yang atas yang nyambung sama prolin leusin sama sistein yang nyambung ke tirosin. Kayak gitu caranya. Nah, terus asparaginnya gimana dong? Boleh dicoret nggak? Boleh. Ya, karena kita udah mengasumsikan bahwa asparagin yang nyambung ke sistein yang kita coret adalah asparagin yang ini. Ya, boleh nggak kita coret? Boleh, gitu. Ya, tapi nanti dulu deh, biar kalian nggak bingung, lakukan penataan ulang, penataan ulang. Jadi kalian susun lagi yang rapi, tapi dengan syarat hubungkan sistein yang ini, sistein yang saya kasih warna oranye lah nih, sistein yang ini sama sistein yang ini, kalian kasih ikatan disulfida ya, sambungin kayak gitu. Nah, maka kita punya kayak gimana? Kalian punya ini ASN, terus sistein yang nyambung sama prolin, leusin dan glisin gitu ya. Itu nanti kalian hubungkan jembatan disulfida. Gambar aja jembatan disulfidanya nggak apa-apa. Gambar aja ya biar nggak bingung. Nah, dari sistein ini kalian susun lagi jadi tirosin, isoleusin, glutamin dan asparagin kan. Nah, karena kita tahu di sini nggak boleh ada dua asparagin ya, karena asparaginnya itu cuma satu. Kalian lakukan eliminasi yang ini ya. Loh, terus katanya bikin siklik, tapi kok ini rantai terbuka? Oke. Nah, coba perhatikan. Ini kalau misalnya udah kita lakukan oksidasi, ini kan bentuk peroksidasinya ya. Di sini dikatakan harus membentuk siklik gitu ya. Nggak ada sih di soalnya nggak dikasih tahu siklik, tapi strukturnya bentuknya siklik. Nah, caranya tahu gimana dong? Nah, kita udah mencoret asparagin ya. Asparagin udah kita eliminasi karena asparagin nggak boleh ada dua, harus ada satu. Nah, berarti mau nggak mau nih asparagin yang ujung kiri ini ya, ujung kiri ini itu nyambung sama asam amino lain, yaitu apa? Nyambung sama ini, glutamin. Paham nggak? Karena kan glutamin ujungnya asparagin, ya. Ujung asam amino setelah glutamin kan asparagin ASN. Nah, karena kita mencoret satu ASN ini, berarti kan asumsi ASN ini nyambung ke glutamin yang ini kan. Maka ASN ini yang asparagin yang udah dicoret itu nggak akan kita masukkan lagi. Paham sampai sini? Nah, maka kalian lakukan penyambungan asparagin dengan glutamin. Jadi kalian punya seperti ini nanti asam aminonya. Kayak gini lah ya. Nah, kita punya asparagin. Nah, ke bawahnya sambungin dengan glutamin, glutamin, isoleusin, terus tirosin. Nah, kemudian dia ada CYS kan, sistein di sini. Nah, asparagin dengan sistein. Nah, aku ikat dengan jembatan disulfida, udah selesai. Gitu. Yang ngebentuk siklik kan. Atau misalnya kalian mau validasi gitu ya, mau validasi bener nggak sih emang urutannya kayak gini ya. Jadi si asparagin nyambung sama glutamin. Silakan cek nanti di Google ya, atau cari di PubChem lah struktur oksitosin ya. Cari di PubChem atau di Google silakan. Nanti strukturnya kayak gini dan dia ngebentuk siklik ya. Sistein ini nyambung sama asparagin dan prolin, kemudian asparagin nyambung ke glutamin gitu ya. Udah ini bentuk struktur oksitosin gitu ya. Jadi kita punya struktur oksitosin seperti ini. Gitu ya. Jadi ya harus bisa menyambung-nyambungkan ya. Kayak puzzle, main puzzle seperti itu ya. Paham ya soal yang ini ya, gampang. Nah, cek deh misalkan asparagin cuma ada satu betul kan ya? Asparagin kita punya satu ya, ASN ada satu. CYS-nya dua, cysteinnya kita punya dua ya. Kita cek lagi benar nggak ada dua. Nah, cystein ada dua betul. Kemudian glutamin, glutaminnya ada satu, benar nggak ada satu? Kita cek glutamin ada satu betul. Nah, kemudian glisin ada satu benar nggak? Oh, ada di ujung ya, yang dia terhidrolisis pertama ya. Hidrolisis pertama itu glisin, dia copot oleh enzim karboksipeptidase. Kemudian ada isoleusin. Nah, isoleusin ada satu, leusin satu, prolin, tirosin ya. Isoleusin, leusin, prolin, tirosin. Ada satu semua kan ya? Leusin, prolin, isoleusin, tirosin. Satu ya, betul. Oke, jadi sudah tervalidasi strukturnya seperti ini ya, dihubungkan oleh jembatan disulfida. Selesai. Itu nomor 6.
Nah, ini udah ya, tadi udah sempat dibahas di keratin juga, jadi saya lewat aja. Ini sudah lewat, struktur produk ini sudah lewat aja. Dimer juga sudah ya, jelaskan ini udah gula reduksi betul. Nah, yang ini udah juga ya, udah sampai ke reaksinya. Nah, yang ini udah juga ya, sudah dibahas. Nanti silakan boleh nonton YouTube dari keratinnya saja ya. Ini udah dibahas gitu. Tapi kalau kalian mau nanya, bingung gitu ya, juga boleh sih. Nah, misalkan ini deh, ini saya bahas dikit aja lah, soalnya ini gampang. Nah, tentukan nilai pH isoelektrik. Ya udah nggak apa, ini saya coba ulas lagi lah ya, biar kalian paham. Ini saya pakai konsep pH-nya kurang dari pKa atau lebih dari pKa untuk menentukan muatannya gitu ya. Ini coba saya bahas lagi aja. Baru nanti kita next soal. Oke, kita lanjut. Nah, asam aminohistidin merupakan salah satu asam amino esensial dan kita tahu sebetulnya asam aminohistidin itu sifatnya basa ya. Jadi kata kuncinya si asam aminohistidin ini dia sifatnya basa. Nah, apa sih gunanya kita tahu apa namanya? Kita tahu dia sifatnya asam basa gitu atau netral untuk menentukan nanti muatannya sama PI-nya ya, pH pada titik isoelektrik. Nah, karena kita tahu basa ya, kalau nyari PI untuk basa itu gimana? Jadi pH pada titik isoelektrik untuk basa adalah setengah pKa 1 yang besar ya, yang satu paling besar ditambah pKa 2 yang paling besar kedua. Jadi pKa-nya ambil 2 yang besar, dijumlah terus dibagi 2. Itu untuk menentukan PI. Ya, karena basa. Ingat, semakin kecil pKa semakin asam. Karena ini sifatnya basa, maka semakin besar pKa semakin basa. Ya, kalian ambilnya yang basa yaitu 6,00 ditambah dengan 9,17. Nah, ini nanti dapatnya 7,58 sih harusnya. Kalian dapatnya apa nih? Kalkulator dapat 7,585 ya. Kita punya jawaban yang ini adalah mana kursornya? 7,585 gitu. Ini pH pada titik isoelektrik dan harus basah ya, kan lebih dari 7. Nah, kemudian muatan sistem pada pH 4. Nah, coba pahami pH 4 ya. Nah, kita tahu kalau misalnya pKa-nya 6, berarti kan dia lebih besar kan daripada pH-nya. Karena pKa-nya lebih besar daripada pH-nya, maka gugus ini yang NH ini dia dalam bentuk terprotonasinya. Oke? Bukan dalam maksudnya bukan terprotonasi sih, apa ya? Dalam bentuk deprotonasinya maksudnya ya. Kebayang? Karena pH-nya lebih rendah daripada pKa. Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya dia dalam bentuk terprotonasinya akan bermuatan +1 ya, karena kan ini pH-nya asam. pH asam dia akan mudah terprotonasi ya. Jadi ginilah kalau kita lihat prosesnya. Ini kan dia punya seperti ini, dia ngambil seperti ini. Ya, karena kan pH-nya lebih kecil daripada pKa-nya. Kemudian yang ini pKa 9,17 juga sama, dia akan lebih besar daripada pH-nya, maka NH2 di sini akan ngambil H+. Dia dalam bentuk terprotonasinya. Seperti ini. Kemudian untuk pKa yang ini, yang 1,82, karena dia kurang dari pH-nya, ya, dia akan dalam bentuk terdeprotonasi. Paham? Nah, yang ini dia terdeprotonasi. Dia melepaskan satu H plusnya gitu. Bayang? Karena pH-nya kan pH 4 itu relatif basa ya terhadap pKa 1. Jadi kan pKa 1 kan sangat asam. pH 4 kan relatif lebih basa daripada pKa 1,82 kan. Artinya dia dalam bentuk terdeprotonasi. Dia sudah melepas H plusnya. Jadi O min gitu. Nah makanya nanti muatannya seperti apa? Kita punya yang ini jadi NH plus ya. Kita punya yang ini jadi NH2 plus, yang ini juga NH3 plus ya, kita punya ini NH3 plus, ini CO min, kita punya CO min. Jadi kita punya muatan totalnya net muatannya +1 tambah 1 min 1 seperti itu. Tulislah di sini ya. Kita punya +1 ditambah 1 kurangi 1, hasilnya +1. Jadi muatan dari histidinnya ini sesat ini soal. Ini apa namanya? Salah ketik lah ya. Aduh, ini ya membingungkan. Histidin ya, dari histidin pada pH 4 gitu ya, hati-hati. Jangan sampai sesat membacanya ya.
baca soalnya baik-baik. Jadi bukan sistein tapi histidin yang dimintanya ya. Nah, ini kita punya plus satu tambah satu dikurangi satu menjadi plus satu. Ini untuk histidin pH 4 gitu. Ya, jadi pahami aja. Kalau pH-nya itu kurang dari pKa, oh dia dalam bentuk terprotonasinya gitu. Karena kan jumlah H plusnya lebih banyak kan ya. Jadi artinya relatif lebih asam dibanding pKa-nya. Oh, berarti dia dalam bentuk asamnya. Asam konjugatnya kan NH2 plus, NH3 plus. Tapi kalau karboksilat, karena kita tahu pKa-nya lebih rendah daripada pH, maka cenderung melepaskan ion cenderung melepaskan H plus ya kan ya. Jadi ngebentuk ion karboksilatnya CO-. Nah, dia dalam bentuk terdeprotonasinya kayak gitu. Karena pKa-nya lebih rendah daripada pH. Ya, jadi dia lebih basa kan ya. pH 4 kan cenderung basa. Maka dia bentuknya ion karboksilat, bentuk basa konjugatnya kayak gitu. Nah, pada pH 12 ini gampang pada pH 12. Kalau misalnya pada pH 12 kan kita udah tahu, oh iya, dia udah lebih ya, lebih dari pKa 1, 2, dan 3-nya. Berarti semuanya dalam bentuk deprotonasinya. NH terdeprotonasi jadi NH2 plus jadi NH. Kemudian NH3 plus jadi NH2 bentuk deprotonasinya. Sedangkan COO minus ya, COO minus dia tetap menjadi COO minus juga. Kan dia lebih dari 1,8 lebih dari pKa-nya kan ya. pH 12 itu lebih dari pKa-nya. Maka kita punya 0 tambah 0 dikurangin 1. Maka muatannya adalah 0 ditambah 0 dikurangin 1. Jadi kita punya muatannya min 1. Artinya histidin, ini bukan sistein ya. Histidin pada pH 12 itu muatannya min 1, kalau histidin pada pH 4 muatannya plus 1. Ingat ya pH 4 pH asam, maka total netnya plus positif, itu menandakan dia asam. Kalau pH basa, pH 12 itu basa, dia netnya muatan totalnya negatif biasanya, itu basa. Gitu ya, ingat sifat asam basa seperti itu. Nah, itulah yang penting. Oke, kita lanjut lagi aja. Nah, ini ya asam nukleat. Oke, kita lanjut asam nukleat. Ini belum sempat dibahas juga tadi. Kita bahas. Nah, habis ini kita kelipit ya. Oke, kita bahas ini terus kita lanjut kelipit habis ini. Oke. Oke. Nah, nomor 10. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks berbobot molekul tinggi dan susun dari rantai nukleotida ya. Nah, ingat rantai nukleotida ini dia punya tiga komponen penting yaitu gula ya, gula mau ribosa atau deoksiribosa, basa nitrogen ATGC atau AUGC ya, sama sitosin sorry sama yang namanya gugus fosfat seperti itu. Ya. Nah, yang A itu gambar struktur nukleotida yang tersusun dari unit deoksiribosa, guanin, dan gugus fosfat yang terikat pada C5 aksen. Nah, ini saya gambarnya di sini. Kita langsung gambar aja ya. Yang dimintanya pakai gula deoksiribosa ya, berarti yang sudah ada tertera di gambar situ. Ini, nah, kemudian ini kan karena deoksiribosa, dia OH-nya ada di karbon nomor 3 aja. Kemudian yang ini akan mengikat fosfat ya. Gini. Nah, ini dia ngikat guanin satu lagi. Nah, ini guanin. Ini ya, guanin. Terus apa lagi sih si guanin itu? Oh, belum. Oh, sorry. Ini ada nitrogen lagi. Maaf. Kita punya gini. Ini NH. Gini. Ini N. Ya, seperti itu. Set. Ya, terus ini ada NH2. Nah, ini guanin. Nanti gambarnya yang lengkap ya, kayak gini. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, penomorannya ingat, kita punya ikatan N beta N glikosidiknya di karbon nomor 1 mengikat N9 ya. Ini nitrogen 9, N9. Ini karbonnya karbon C1 prime. 2 prime, 3 prime, 4 prime, ini 5 prime. Nah, 5 aksen lah ya, 5 prime ini dia ngikat gugus fosfat. Jadi terbukti ya, betul ya. Di karbon nomor 5 ngikat gugus fosfat. Udah selesai. Itu aja, tinggal digambar. Terus gambarkan struktur adenosin monofosfat siklik ya, yang tersusun dari deoksiribo, guanin, dan gus fosfat. Hubungan sikliknya di C5 sama C3. Oke. Nah, di C5 sama C3 bikin siklik aja. Berarti kalian punya seperti ini. Nah, ini saya gambar basa nitrogennya dulu ya, karena ribet. Agak gede soalnya bikinnya.
NH gini, set 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 gitu ya, set. Nah, oke seperti itu. Ini double bond. Nah, kemudian di sini kata rangkap gitu ya. Ya enggak? Nah, nah kemudian yang ini kalian hubungin. Berarti gini aja. Gini. Nah, terus terserah sih kalian mau menghubunginya seperti apa gitu ya. Tapi kalau mau nggak usah bagus-bagus banget juga sih. Ya gini aja lah ya. Muatannya negatif sini satu. Dah, gini selesai. Ini bentuk sikliknya gitu ya. Seperti ini, dua dimensinya ya. Kalau mau bikin konformasinya tiga dimensi ya silahkan lah gitu ya. Tapi ini pakai yang normal-normal saja, yang dua dimensi. Nah, tetap untuk penomorannya, ini kan di N9. Nah, ini kita punya di satu prime, 2 prime, 3 prime, oksinya si hidroksilnya H-nya lepas ya. Hidrogennya lepas, O-nya nyambung ke fosfat seperti itu. Jadi hidroksilnya OH-nya lepas, O-nya nyambung ke karbon yang di sini. Eh, maaf, salah, salah. Ini ada karbon lagi, satu lagi ya. Sorry, kelewat. Nah, berarti ini kita punya ya. Kurang satu, soalnya karbonnya kasihan. Nah, kita punya seperti ini. Itulah ya, sederhananya. Set. Nah, berarti kita punya nih nomornya 3, 4 prime, 5 prime gitu. Ya, 5 ke 3 kan nyambungnya gitu. Ya udah selesai, kayak gitu aja. Oke, aman? Aman ya? Gitu. Nah, ikatan hidrogen nih yang agak lumayan ya gitulah ya. Jadi kalian harus menggambar dulu basa nitrogennya, tapi harus sedemikian rupa supaya interaksi hidrogennya kelihatan bagus lah. Nggak bagus sih, tapi kelihatan oh jelas gitu ya. Soalnya ini agak lumayan nih ya, agak ya gitulah ya. Jadi ya gitu. Nah, jadi misalnya kayak gini, ini NH. Oh, berarti ini saya panjangin aja ya kayak gini. Ini H, kemudian ini CO. Nah, kayak gitu. Ini H-nya yang ini nggak dipakai ya. Oke, ada yang kurang. Oh ya, ikatan double bond di sini kurang. Nah, sama sitosin. Nah, sitosin kalian gambar lagi yang ini, sitosin tuh. Nah, seperti ini. Tapi saran saya, si oksigen, posisi oksigennya jangan ke kanan, posisi oksigennya ke kiri aja. Karena kan mau bikin ikatan hidrogen ya. Ya kan, kan H-nya ke O, ke N, ke F kan. Tapi ini cuma ada N sama O aja untuk ikatan hidrogen. Nah, maka di sini yang O-nya kalian puter aja ke kiri gitu ya. Kalian rotasi aja. Berarti nanti posisinya seperti ini. Hmm, biar bagus gini lah ya. Ini kan, aduh jelek lagi. Sebentar, sebentar. Nah, O-nya tuh di kiri. Aduh gimana ya? Kita bikin berarti gini. Ini NH. Salah, salah. Agak naikin ke bawah dikit. Ini NH. Nah, gini ya. Nah, ini O-nya gitu. Maksudnya paham ya? Biar kebayang. Oh, itu ikatan hidrogennya di situ. Oh, dia nyambung ke N lagi ternyata. Gitu. Oh, oke, oke, oke. Ini N. Ini N aja. Terus dia nyambung kayak gini-gini. Gini. Terus coba. Oh, nyambung ke N ya, NNH2 terus. Oh, betul betul betul. Ya, kayak gitu. Gitu ya. Terus eh ini NH2 ya berarti. NH. Nah, NH2 gini aja panjangin. Nah, ini kayak ada double bond deh. Sebentar, satu lagi kurang double bond di. Oh ya, di N-nya ada double bond. N yang ke NH2. Oke. Ini ada double bond di sini ya. Kayak gini. Oke. Nah, kalau gini gampang ya. Kalau kayak gini gampang. Nah, tapi saran saya coba gambar PEB-nya juga ya biar jelas gitu. Oh, ikatan hidrogennya ini loh gitu ya. Jadi antara hidrogen dengan PEB pada atom ONF. Nah, di sini kita punya seperti ini. Gini aja sih ya. Nah, kok tahu jumlahnya tiga? Nah, coba diingat lagi bahwa untuk pasangan ATGC ya, kita punya kan ini pasangan ATGC. Adenin itu berikatan hidrogennya 2 dengan timin, kalau guanin ikatan hidrogennya 3 ya dengan sitosin. Atau kalau dalam RNA adenin dengan urasil ya. Seperti itu. Jangan lupa ya, jumlahnya nanti menentukan nanti kalian nyambungin ikatan hidrogennya kemana dan berapa jumlahnya itu penting. Ya jadi harus tahu gitu. Gitu sih, udah selesai. Ya, gitu aja. Kalau mau nanya tanya ya. Ini lipid. Nah, lipid. Ini lumayan seru sih dan ini ada triknya ya. Si senyawa lipid ini ada triknya. Kalau kalian pengen biar nggak pusing-pusing gitu ya, apa ngebayangin berapa unit
monomernya, bukan unit monomer, tapi unit isoprenanya gitu ya. Nah, ini kita bahas deh. Ini saya kasih hint ya. Ada cara cepatnya untuk mengetahui dia nanti apakah monoterpen, sesqui gitu ya, atau dia berapa jumlah isopren yang dibutuhkan untuk menyusun terpenoidnya. Oke, nggak bisa. Sebentar, saya screenshot lagi. Senyawa lipid. Dari sini dulu deh. Oke, bisa. Oke. Nah, lipid di sini kita tahu dia golongan apa namanya? Terpen ya, turunan terpen sama ada steroid juga sih ini. Betulin itu dia golongan steroid ya sebetulnya, tapi memang tersusun dari isoprena ya. Nah, coba ingat kembali kalau struktur isoprena itu gimana sih? Nah, isoprena itu kita punya strukturnya gini kan si isoprena itu. Bentar. Di sini aja. Struktur isoprena. Oke. Bentar. Struktur isoprena. Nah, ini isoprena tuh gini. Isoprena itu gini. Jadi kita punya gini, 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 gini. Ya, ini double bond, ya double bond. Nah, biasanya kalau dia ngebentuk apa digabung gitu ya. Tapi ingat ya, lipid itu bukan polimer, dia bukan bentuk polimer, tapi dia hanya penggabungan aja dari isoprena ini dan dia tidak berulang, bentuknya nggak berulang karena ya lipid itu apa ya lebih ke bentuk ini dia nggak punya unit susunan ulang jadi nggak beraturan lah si unit isopren yang menyusunnya seperti itu. Nah biasanya bentuknya itu bisa kita giniin ya. Nah ini tuh ekornya. Ini ya ini ekornya. Nah berarti ini kepalanya kan. Itu ekor, ini kepala. Silahkan kalau mau pakai yang seperti ini silahkan gitu ya. Nah tapi cara cepatnya ini saya kasih tahu cara cepatnya aja lah. Nah cara cepatnya gimana? Cara cepatnya adalah hitung jumlah karbon isoprenanya berapa ya. Nah isoprena ini kan kita punya jumlah karbonnya ada berapa sih? 5 ya. Ada 5. Nah, kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, berarti berapa jumlah total karbon dibagi 5? Udah selesai. Dapat berapa unit isoprenanya. Simpel kan? Nah, itu trik cepatnya. Kalau misalnya, aduh, pusing mikirinnya ini harus kepala ekor, terus ini nyambung kemana. Karena dia tidak berulang. Dia nggak punya unit susunan ulang. Nah, makanya kalian hitung aja jumlah karbonnya berapa. Nah, di limonen kita punya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Ya udah, berarti 10 bagi 5 ada berapa isoprennya ada 2 kan? Ya udah, gampang. Kalian tulis 2 gitu. Selesai. Ya. Jadi untuk menentukannya rumusnya gitu ya. Menentukan jumlah isopren ya. Berapa unit isoprena yang digunakan gitu ya untuk membentuk si terpennya. Nah, caranya kalian ini aja jumlah atom karbonnya berapa di senyawanya ya, jumlah atom C senyawanya dibagi dengan 5 gitu. Udah, gitu aja. Paham sampai sini? Gampang ya? Cuman gitu doang. Nah, berarti sisanya kita hitung aja jumlah karbonnya berapa. Terus nanti tinggal dibagi 5 selesai. Gitu ya. Nah, yang alfa selinen kita punya 1, 2, 3, 4. Ini ngitung karbon ya, bukan penomoran untuk senyawa, nama senyawa bukan ya. Kayak takutnya ada yang keliru gitu. Oh, ini penomoran senyawa enggak, ini ngitung karbon aja. 13, 14, 15 ya. Nah, 15 dibagi 5 berapa? 3 kan? Alfa selinnya 3 gitu. Itu aja ya. Nah, sisanya silahkan hitung sendiri karena si pimaran dan betulin itu banyak. Pimaran jumlah karbonnya 20 ya. Jumlah karbon pimaran itu 20, berarti 20 dibagi 5, 4 kan. Nah, betulin ada 30. Ya, nanti kalian hitung sendiri jumlah karbonnya berapa. Betulin ada 30 bagi 5, 6. Nah, itu udah selesai. Nah, kemudian kan ini
yang B itu kelompok terpennya ya. Apakah mono, sesqui, di, tri, tetra gitu atau penta gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini gampang. Caranya adalah kan udah dapat jumlah isoprennya berapa kan? Nah, monoterpen itu dua isopren. Tuh yang ini saya tulis deh. Jadi, yang kedua kata kunci yang kedua adalah jumlah apa? Terpennya ya. Jumlah terpen, terpenoid lah ya. Itu adalah jumlah isopren kali 2. Paham maksud sini? Jumlah isoprena dikali 2. Nah, misalnya kita punya monoterpen. Nah, monoterpen itu C-nya 10. Monoterpen kan 10 karbon ya, benar nggak? Ya. Nah, monoterpen ini 10 karbon atau sederhananya sih jumlah isoprenanya kan ada berapa? Kok jumlah isoprena? Sorry, isoprenanya ada 2 sih. Jumlah karbonnya maksudnya. Jumlah karbon isoprenanya kan 5 ya. Nah, itu kali 2. Ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak ada rumus tertentu sih sebetulnya ya. Jadi nggak harus kayak dikali 2 atau itu enggak. Jadi kalau misalnya monoterpen kan berarti terpennya 10 karbon ya. Nah, kita punya tadi 5 karbon, berarti kan tinggal dikali 2 ya. Satu isoprena kan nggak ada tuh, nggak ada setengah terpen nggak ada ya. Jadi adanya monoterpen 10 karbon, berarti 5 kali 2 ya kan ya. 5 kali 2. Kemudian sesqui, apa sih? Sesqui terpen ini kita punya 15 kan, 15 karbon. Nah, ini ya 5 kali 3 gitu kan. Nah, kemudian di terpen ya. Atau ya jumlah isoprenanya kan satu gitu ya, tapi jangan dikali 2 kali 3 jadi satu kali 2 satu kali 3 enggak ya. Tapi jumlah karbon pada isoprenanya berapa? 5 kayak gitu. Di terpen kan 20 karbon, berarti kan kita punya 5 kali 4. Ya, dan seterusnya lah ya, itu berlaku untuk berikut-berikutnya gitu ya. Triterpen, satu lagi deh terakhir. Triterpen berarti 30 karbon. 30 karbon ini kan kita punya 5 kali 6. Ya enggak? Ya. Benar? Ya, 5 kali 6 30 kan? Nah, sekarang kita tahu bahwa isoprennya kan ada 2 unit, berarti 2 kali 10 2 kali 10 kok gitu sih? 5 kali 2 maaf. Isoprennya 2, masing-masing isopren kan 5 karbon, berarti 5 kali 2 10 ya, itu. Berarti kalau misalnya dia 10C, dia masuknya ke mono ya, monoterpen, tulis. Kita punya monoterpen, gitu. Nah, alfa selinin kan tadi ada 15 karbon, ya langsung aja sih. Ya, berarti kan ada 3 isoprena ya, 3 isoprena, 3 kali 5, 15, ya 15. Terus kita kasih nama dia sesqui berarti. Dia sesqui terpen. Sesqui terpen itu 1,5 kalau nggak salah ya. Bahasanya sesqui 1,5. Kan 15 kan itu ya 15 ya kayak gitu. Nah, pimaran kan kita punya karbonnya tuh tadi 20. Dia di terpen karena kan 10 kali 2 ya. Di terpen. Kemudian betulin 30 berarti tri terpen. Gitu aja. Selesai. Oh ya, ini. Nah, yang ini agak ya gitu. Jadi harus gambar seluruhnya gitu ya dari si trigliserida ini, kemudian direaksikan. Terus kalian tetap harus ngegambar semuanya gitu ya. Jadi ya mau nggak mau gitu. Harus gambar panjang. Kayak ini ya, ini udah selesai gitu doang cara ngerjainnya. Nah, nah kemudian kita lanjut lagi. Nah, yang ini kita punya triasilgliserol atau trigliserida yang sebenarnya ini harus kalian terserah sih mau ngafalin atau enggak ya. Hafalin aja jumlah karbon rantai ininya, rantai asam lemaknya gitu ya. Biar nanti kalian tahu, oh ini dia asam palmitat, ini asam oleat, linoleat gitu ya. Takut ditanya gitu ya. Ya semoga nggak ditanya sih. Gitu karena itu harus dihafalin gitu ya. Jumlah karbonnya berapa, ada ikatan rangkap di nomor berapa, ini apa gitu ya nama asam lemaknya ya. Semoga enggak lah ya, tapi nggak tahu. Nah, oke, gini aja langsung. Nah, ini direaksikan oleh dua reagen ya, dua ekivalen Br2H2O artinya dia reaksi brominasi. Ya ini namanya reaksi brominasi ya. Gampangnya adalah tempelin aja lah si Br-nya gitu ya. Nah, kemana? Ke sini. Ini reaksi adisi ya, adisi nukleofilik ya.
adisi elektrofilik, maaf. Ini kita reaksikan adisi elektrofilik ya. Jadi kata rakapnya ngambil Br dan 2 kali ya. Jadi dua-duanya dibrominasi seperti itu. Ya, brominasi maksimum aja. Kalian lakukannya seperti itu. Nah, jadi gimana? Gambar lagi. Nah, ini ginilah ya. Semoga kebayang kalian. Seperti ini, set, set. Nah, ini kalian pakai rumus struktur manfaat nggak apa-apa, disederhanain aja. Karena nggak terlalu penting juga kan. Nah, ini gambar. Nah, kayak gini gambar. Kemudian ini kita punya CA2-nya 7 kali terus. Nah, ini kalian lakukan brominasi. Kita nempelin di BR. Ini BR kan ya. Dah, selesai. Terus yang bawahnya nggak bereaksi karena udah jenuh, nggak ada kata rangkap. CH2-nya 14 ini kayak gini. Nah, satu lagi juga sama. Ah, gini aja ya. Biar nggak inilah. Nah, gitu. CH2 7 set. Nah, ini dibrominasi lagi BR gitu. Itu aja ya. Oke. Udah gitu. Itu yang reaksi brominasi ya. Seperti itu. Dia brominasi maksimum. Karena dia do ekivalen juga sih. Jadi ya kayak gitu. Oke, satu lagi ozonolisis. Nah, ozonolisis gampang sih. Kalian tinggal potong aja ya. Kalau ozonolisis, potong aja yang ini. Kalian potong, ini potong, dah selesai. Terus kalian ambil ya bentuknya aldehid pasti ya. Bentuk aldehid gitu ya. Karena dia kan nyambungnya sama karbon sini lagi dia ada satu hidrogen ya. Karena dia punya satu hidrogen. Kalau misalnya satu lagi karbon gitu ya. Misalnya kita punya ini karbon-karbon, jadinya keton kalau di ozonolisis. Tapi karena di sini nyambungnya sama hidrogen, dia punya satu hidrogen, dia akan ngebentuk aldehid ya. Gambar lagi aja. Kita ini ozonolisis ya, reaksi ozonolisis. Jangan lupa. Nah, kalian gambar lagi kayak gini. Nah, ini tetap digambar utuh ya. CH2 7 kali. Nah, biar kalian nggak bingung gini aja. Gini, set, set. Nah, ini kan ujungnya aldehid. Nah, kalian tempelin oksigen di sini, terus ini tempelin hidrogen gitu. Dah, selesai. Yang ini ditambah dengan set, set. Nah, ini CH2 7 ini. Nah, ini bentuk aldehid lagi. Gitu deh. Ya, biar nggak bingung, gambar ulang lagi aja, tapi putus ikatan karbon-karbon, tambahin oksigen. Udah, gitu aja. Gampang kan? Nah, terus yang ini, kalian gini, tetap tulis ulang lagi ya. Ini kan dia tidak bereaksi ya. Nggak dipecah gitu. Ini kan udah jenuh juga. Nggak ada ikatan rangkapnya. Nah, kemudian ini gini, set, set, set. Nah, ini ke bawah aja. Aduh, jelek ya. Sebentar, sebentar. Kita punya Oh, ini salah, guys. Ini salah. Maaf, baru ngeh. Itu ada CH2 7 kali dulu. Kalian kalau ada yang salah, tolong koreksi ya. Jangan diem aja. Kalau ada yang salah, oh ini salah, harusnya kayak gini. Nanti tolong koreksi aja nggak apa ya. Kita belajar bareng di sini ya. Nah, ini harusnya kayak gini ya. Tadi, aduh, CH2-nya kelewat itu. Nah, kemudian yang ini kita punya CH2-nya 7 kali. Dia nempel. Gini kata saja ya. Nah, kayak gini. Set. Ini hidrogen. Nah, ditambah dengan ini. Set, set. Nah, itu biar kalian nggak bingung, gambar lagi aja, terus kalian tempelin lagi aja si oksigennya. Gitu. Ya, gampang kan? Selesai. Udah gitu aja. Oke, terus apa lagi? Udah ya, selesai. Oh, nggak, masih ada. Hehe. Oke, nah masih ada ternyata. Nah, ini, aduh, harus digambar ulang. Ya, semangat ya. Kalian harus kuat lah. Belajar biomolekul harus kuat. Harus rajin menggambar ya. Anggap aja kalian anak TK gitu dan kalian senang menggambar gitu. Jadi ya udah gambar-gambar aja gitu. Ya harus rajin gambar lah kalau biomolekul kayak gini ya. Anggap kalian anak TK terus kalian ngerjain kimia organik gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar cas dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita akan melakukan reaksi terhadap golongan steroid ya. Nah, kayak yang gampang dulu lah ini, yang piridin dulu ya, pakai asil klorida. Nah, kalau misalnya kita punya asil klorida gitu ya, gampangnya adalah ini kan sebenarnya reaksi apa namanya ya tinggal di substitusi aja ya. Ya, jadi substitusi si alkohol pasti ya alkohol yang ini sama alkohol yang ini ganti sama gugus ini.
Cl-nya jadi living group aja gitu. Nah, ya jadi PR-nya adalah kalian harus ini misalnya saya simbolin dulu deh ini A, ini B, ini C. Jadi kita gambar struktur A, B dan C ya. Soalnya di situ nggak cukup terlalu kecil kotaknya. Nah, struktur A itu ketika udah direaksikan dengan si asil klorida dengan bantuan piridin, itu kalian ubah aja OH-nya jadi O apa CO fenil gitu ya. Gitu. COPH lah singkatannya ya. Nah, ini saya gambar dulu lah untuk gambar apa? Gambar eh, strukturnya ya. Eh, salah salah. Benar deng. Ini udah segi 6 ya. Nah, ini punya segi 5. Set 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 set. Nah, terus yang ini gambar lagi karena dia nggak ikut bereaksi tapi nggak apa-apa gambar lagi. Nah, hidrogen silahkan hidrogen digambar sendiri tapi saya tipe orang yang nggak mau ngegambar hidrogen cukup metilnya aja dan nggak mau pakai stereokimianya jadi ya terserah kalian mau pakai stereokimia atau enggak. Kalau saya yang penting metilnya aja ya. Hidrogen nggak akan saya gambar gitu karena ya buat apa gitu ya. Nggak penting kan hidrogen. Jadi metilnya aja. Nah, kemudian yang ini kalian substitusi aja. Kalian punya berarti gini. Gini ya, kalau mau. Udah gitu aja ya. Selesai. Wait. Maaf, OCL, maaf. Ini ada O-nya ya. Sorry. Hmm. Nah, kita punya O-nya itu nggak copot, OH-nya nggak copot ya. Itu masih ada O, terus ada ini. Nah, gini, ini bener. Oke. Pantes ganjil tadi ya. Ada yang janggal maksudnya. Pantes tadi janggal. Ya gitu ya. OCOPH gitu ya. Jadi ya atau OCOPH itu fenil maksudnya ya kayak gitu. Nah, kemudian yang sebelah satu lagi yang si OH ini juga sama sih. O ini ya, terus kalian gambar. Itu deh, selesai dah ya. Hidrogen silakan gambar sendiri. Yang penting metilnya harus digambar. Oh, itu metil kurang satu ya. Eh, saya salah gambar. Ini metilnya ke bawah harusnya. Bukan itu. Ini hidrogen. Ya, tapi terserah sekalian sih mau apa mau digambar. Boleh nggak juga nggak apa-apa terserah. Kalau kalian rajin ya gambar semuanya sih. Lebih bagus ya. Ini metilnya udah kan ya, metilnya ke bawah satu, bawah, atas, bawah ya. Oke, nah yang penting metil gambar ya. Itu yang A. Nah, terus yang B itu adalah reaksi PCC ya. Gampangnya itu oksidasi sih. Tapi ingat, PCC kan dia selektif untuk yang sebenarnya bukan selektif, tapi dia lebih melihat gitu ya kalau kita punya alkohol primer dan sekunder, selektivitasnya itu lebih reaktif yang alkohol primer. Dia lebih mudah membentuk aldehid dibanding keton. Kenapa? Karena ini bulky ya. Bisa sih alkohol sekunder bisa jadi keton bisa ya. Tapi karena kita lihat ini gugusnya bulky ya. Ada ini nih soalnya. Ini ada metil, ini bulky ya agak susah mengoksidasi apa namanya alkohol sekunder menjadi keton untuk yang bagian ini. Jadi ini enggak teroksidasi. Biarin aja bentuknya OH. Yang teroksidasi itu adalah alkohol primer saja yang di ujung. Ya udah kalian gambar lagi, nguli lagi gitu ya. Ya sabar lah ya kalian ngerjain soal ini. Ntar ya saya gambar dulu lah. Ini gini. Nah, kemudian gini set set. Nah, ini jadi aldehid langsung. Ini ya. Ya gitulah ya. Benar kan jumlah karbonnya di situ ada satu ya betul. Ya, langsung oksidasi. Nah, ini sisanya biarin aja bentuk OH karena dia tidak teroksidasi. Gitu deh. Terus ini gini. Nah, ini gini ya. Ya, itu yang B ya. Yang C satu lagi, yang C terakhir. Nah, ini agak mungkin kalian harus ingat lagi ya materi semester 3 ya tentang pembentukan epoksidasi ya. Jadi saya spill aja lah. MCPBA ini untuk reaksi yang namanya epoksidasi ya. Jadi ingat kembali materi Kimor yang semester 3 ya, itu dipakai lagi tuh. Ini untuk epoksidasi. Biasanya kita ngubah alkena ya. Alkena jadi bentuk epoksi. Ini kita bentuk epoksi. Gitu deh.
Ya, jadi harus tahu yang mana yang bereaksi, yang terjadi epoksidasi itu alkenanya. Ya, oke, ntar saya gambar ulang lagi ya. Sebentar. Gini, 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 gini. Bener nggak sih? Ntar, salah nggak? Bener kan? Ya, betul ya. Oke. Gini, kita punya gini. Set, 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 set. Ya, nah, yang ini tulis lagi alkoholnya karena kan nggak bereaksi ya alkohol yang itu. Biarin aja, kalian tulis ulang lagi aja. Terus ini ke atas, ke bawah. Nah, yang ini kalian bikin epoksi. Set, set. Nah, karbon ini nyambung ke oksigen. Ini set, set. Jelek ya. Aduh, entar. Saya bikin yang lebih bagus lah. Mana ya? Agak susah sih. Gini, gini, gini gitu ya. Ya, gitulah ya. Nah, ini jadi cincin epoksinya di sini. Oke? Nah, jangan lupa ini cincin epoksi. Gitu. Udah selesai gitu. Dan ya, beres. Ya, oke, jam 9 kurang. Oke, jam 9 kurang selesai. Udah gitu sih. Ini untuk pembahasan yang UAS ya. Ini saya kerjain yang belum dibahas, yang di keratin tadi. Sisanya nanti boleh nonton aja YouTube keratinnya ya. Jangan lupa isi Gform ya, Google Form feedbacknya buat akses ke rekamannya. Kayak gitu. Gitu sih. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ini soal UAS tahun 2024 ya, yang saya coba kerjakan. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih bingung nggak? Terserah apa aja. Nggak harus soal ini. Yang lain gitu. Ada yang bingung nggak yang lain? Selain yang dibahas. Gitu. Boleh ya, tanyain aja. Karena kita udah selesai. Tuh, masih jam 9 juga sih. Ini udah ya, ini juga udah, ini udah, ini udah, ini udah. Udah selesai semua. Nah, terus ini saya ada ini sih latihan soal, tapi kalau kalian mau request aja ya, kalau enggak ya enggak gitu. Dari latihan soal, kalau misalnya ditanyakan silakan mau request soal berapa gitu boleh, nanti bilang aja gitu ya. Kalau enggak ada ya ditutup aja gitu. Jadi diakhiri jam 9 aja gitu. Ya. Kalau sudah cukup jelas, dicukupkan aja ya. Oke, terakhir yuk, masih ada 3 menit lagi. Kalau mau request, bilang request. Kalau mau nanya, silakan langsung tanya ya. Kalau enggak, dicukupkan aja. Gitu. Ini saya save dulu deh. Takut kelupaan. Oke, ini saya save PDF. Save as. Oh, ini tuh pembahasan Mas Kimor 2024 ya. Dubai. Ya, nanti saya kirim ke kalian lah. Ini kok bentar bukan aduh salah lagi. Harus di PDF kan ya. Kalau mau nanya langsung on mic aja ya kalau mau. Atau di kolom chat juga boleh sih. Nah, oke, dan ya sudah di save. Oke, dan ada yang ditanya? Kalau nggak ada kita cukupkan aja. Aman kira-kira? Oke, ya gitu. Oke, kalau misalnya aman, kita cukupkan aja ya. Jadi hari ini agak lumayan singkat lah. Kita setidaknya bisa bermanfaat untuk persiapan ujian kimia organik 2 nanti ya, kayak gitu. Jangan lupa baca-baca lagi tuh di yang reaksi apa amina, karbohidrat sama oh ya, amina dan karbohidrat itu paling pentingnya ya semuanya penting sih, tapi kebanyakan tuh di reaksinya. Kadang reaksinya lumayan agak ya harus kalian pahami konsepnya benar-benar ya di amina sama karbohidrat. Sama yang itu polipeptida yang protein itu nanti pahami cara sintesisnya yang pakai tadi gugus proteksi ya. Langkah-langkahnya diingat lagi, melakukan proteksi dulu, kemudian direaksikan dengan yang lain kayak gitu ya. Terus metode Strecker juga kayak tadi gitu ya. Ini tolong diingat-ingat lagi, dibaca-baca lagi. Dan sisanya kalian baca-baca lagi lah reaksi-reaksi pentingnya gitu ya. Takutnya keluar besok. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, dicukupkan aja. Terima kasih. Sekian dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya dan sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita tutup kembali dengan doa. Berdoa di dalam hati, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.